Tidak ada satupun yang mengatakan doa kunut itu hukumnya wajib, nggak ada. Jadi ikut imam mana aja nggak ada. Jadi ringkasannya doa kunut ini dalam mazhab Syafi'i sunnah, dalam mazhab Maliki sunnah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kalau ada kejadian luar biasa, ada musibah atau apa baru kemudian kunut, namanya kunut nazilah. Jadi mazhab Syafi'i sunnah, Maliki sunnah, Hanafi nggak ada kunut, Hambali kemudian ketika ada terjadi musibah atau ada tokoh umat Islam yang ditawan atau ada peperangan namanya kunut nazilah, ada wabah. Kalau kita mazhabnya berarti kunut. Hanya saja kalau dalam mazhab Syafi'i kunutnya sesudah ruku atau kemudian sesudah kalau mazhab Maliki justru kunutnya sebelum ruku. Ya. Mazhab Maliki itu kunutnya sebelum ruku. Jadi kalau kita kenal biasa kan, kalau kita kan habis ruku, i'tidal, baru kemudian Allahumma hdina kalau jadi imam. Kalau sendiri Allahumma hdini. Kalau kebetulan istrinya Dina Madini, Allahumma hdina. Mana ada gitu, dia istrinya juga kita Allahumma hdini. Kalau dalam mazhab Maliki justru sebelum ruku. Nah, kalau mazhab Syafi'i kunutnya jahar, artinya dibaca nyaring oleh imam. Kalau mazhab Syafi'i mazhab Maliki walau berjamaah kunutnya sir masing-masing. Saya mazhab Maliki ya. Walam yakul lahu kufuwan. Mazhab Maliki enggak pakai begini, dia begini aja nih. Ya, jadi kalau mazhab Maliki ya salat ya. Allahu Akbar, mazhab Maliki enggak pakai usolli. Kalau mazhab Maliki agak santai ke salat. Jadi enggak pakai begini, enggak pakai usolli, langsung pakai ini pakai Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki enggak pakai bismillah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus sampai waladhdallin. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subuh. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku kan? Masing-masingnya dibaca nih. Habis itu kemudian selesai baru ruku. Nah, jadi jangan heran kalau nanti pernah lihat orang sholat kunutnya sebelum ruku. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi nggak ada kunut. Kalau mazhab Hambali kemudian kunutnya kunut nazilah. Kalau ada yang mengatakan kunut itu bid'ah, hadis Nabi itu benar. Jadi memang hadis Nabi mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, tapi itu salah satu riwayat. Artinya gini, sahabat yang meriwayatkan kunut Nabi enggak kunut itu adalah yang waktu beliau ikut Nabi sholat enggak kunut. Tapi sahabat yang lain ketika ikut Nabi sholat subuh, Nabi pakai kunut. Jadi jangan ributlah urusan kunut. Satu pun tidak ada yang mengatakan kunut itu wajib. Padahal kan saya sering ngomong ya, Imam Maliki pakai kunut tapi sebelum ruku dan kunutnya sir. Imam Syafi'i pakai kunut sunnah, kunutnya sesudah ruku. Imam Hanafi nggak usah ada kunut. Imam Ahmad bin Hanbal nggak ada kunut kecuali ada kejadian-kejadian tertentu. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut sesudah i'tidal. Gurunya Imam Malik kunut tapi sebelum ruku. Muridnya Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal kemudian nggak pakai kunut kecuali ada kejadian luar biasa. Nggak pernah kemudian kedengaran Imam Ahmad bin Hanbal mencaci Imam Syafi'i. Nggak pernah Imam Syafi'i mencaci Imam Malik. Cuma Syafi'i zaman sekarang yang ngaco. Mentang-mentang nggak kunut, ada Malik yang kunut. Kebetulan namanya alhamdulillah bagus-bagus. Yang satu Syafi'i, satu Malik. Nah kemudian satu kemudian namanya bagus nih, namanya kemudian hanya gara-gara satu nggak kunut, satu kunut, wah kemudian itu bid'ah, itu neraka, itu susah, kemudian nggak mau ke situ. Nah itu Syafi'i zaman sekarang. Ya, jadi nggak usah ribut. Ya perhatikan ya. Kemudian sunnah kunut setelah kalau sholat subuh. Sudah, perasaan saya bahas kunut ini ya? Udah belum? Belum.
kunut itu kalau sendiri kan tadi Allahumma hdini fi man hadait, ya kan? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Jangan masuk hafal lah ya. Tapi kalau jadi imam makruh baca Allahumma hdini, bacanya Allahumma hdina. Jadi kalau kita artikan ya kunut itu Allahumma hdini atau dina, Allahumma hdina bisa jadi imam. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah beri hidayah kami pada orang-orang yang kau beri hidayah. Ya. Wa afini fi man afait, dan berikan kesehatan lahir batin kami pada orang-orang yang kau beri kesehatan. Wa tawallani fi man tawallai, dan jaga kami pada orang-orang yang kau jaga. Lagi wa barik lana fi ma atait, dan berikan keberkahan bagi kami apa yang sudah kau beri kepada apa yang sudah kau beri. Wa qina syarra ma qadait, dan jaga kami dari keburukan takdir. Coba kalau misalnya dari itu kabul aja, apa enggak surga hidup orang itu? Ya, cuma kita nggak paham. Coba ya, Allahumma hdini fi man, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah beri hidayah kami dalam golongan orang-orang yang kau beri hidayah. Berarti kan orangnya urusan ibadah lancar karena dapat hidayah. Maaf ini orangnya sehat. Kemudian wa tawallani fi man wa tawallana fi man tawallai, orangnya dijaga oleh Allah. Wa barik li fi man, anaknya berkah, keluarganya berkah, hartanya berkah, apalagi yang diharap. Wa qina syarra ma qadait, dan jaga kami dari keburukan apa yang kau takdirkan. Sampai sini doa kunut itu disebutnya doa. Sampai wa qina syarra ma qadait itu doa. Maka si makmum sampai bacaan situ tadi tidak usah baca ikut imam, hanya diam dan amin. Jadi mengamin dengan doa kunut itu sunnah, jangan diam. Jadi aminnya yang paling afdal doa kunut itu begini dah. Jadi ini kayak kamu apa namanya? Kuat wajah kayak apa tuh sok mau kayak kemudian tapi masalah luar biasa kayak gini kan. Berarti kalau kayak gitu lagi nggak ada duit tuh, berarti pengen banget gitu. Kayak gini nah, kunut tuh yang afdal kayak apa tuh sok mau kayak gini, kemudian nah kayak gini kita. Jadi begitu imam Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait, itu di belakang amin 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 gitu aja. Tapi setelah imam baca kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu fa innaka taqdi, engkau yang menentukan ya Allah, wa la yuqda alaik, dan engkau tidak ditentukan. Jadi bahasanya Allah ini tidak ada diintimidasi oleh siapapun. Allah yang benar. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa inna, kalimat ini bagus nih. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Perhatikan ya. Dan sesungguhnya dia, wa innahu la yadhillu man walait, tidak akan hina siapa orang yang kau jaga, wa la ya'izzu man adait, dan tidak akan pernah mulia kemudian orang yang kau musuhi atau orang yang kau benci. Ini pernyataan bukan doa. Tadi pertama, yang kedua ini sesungguhnya engkau yang menentukan ya Allah, dan engkau tidak ditentukan. Dan sesungguhnya dia tidak akan mulia siapa orang, tidak akan hina siapa orang yang kau jaga, tidak akan mulia siapa orang yang kau benci. Ini hidup di rumusnya ini. Bila sudah Allah senang, tidak akan pernah orang itu hina, tapi bila Allah benci, tidak akan pernah orang itu mulia. Itu kita ucapkan hari-hari. Tabarak Rabbana wa ta'ala, kemudian apalagi semuanya? Walakal hamdu ala ma qadait, keberkahan dan ketinggian. Tabarak Rabbana, keberkahan milik engkau ya Allah ya Tuhan kami, dan juga ketinggian. Tabarak walakal hamdu, maka bagi engkau ya Allah ala ma qadait, atas apa yang engkau tentukan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku minta ampun kepada engkau dan aku tobat kepada engkau. Sampai sini kalimatnya pernyataan. Maka kita disunahkan baca ketika imam baca, jangan amin, apalagi diam. Jadi ketika imam Allahumma hdini fi man hadait,
man hadait. Sampai waqina syarra ma qadait itu kita amin amin amin. Begitu imam fa innaka la taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kita sunnah ikut tapi pelan. Jadi imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah Imam sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam itu kita sunnah amin ya ikut lagi. Jadi awalnya kita amin amin, tengahnya kita ikut baca, akhirnya kita Jadi ketika Imam